Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Mi'raj Mustajib selaku narasumber pada kajian keluarga Sakinah kesempatan minggu ini. Yang kami hormati Bapak Ketua PCM Wonosobo beserta jajaran pimpinannya. Yang kami hormati segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat beristiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya, salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu ini dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga niatan kita senantiasa dicatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita termasuk dalam pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka dan awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan untuk bertolabul ilmi, semoga Allah catat sebagai amal kebaikan. Untuk selanjutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Alvina Usma Nasyafa. Kepadanya kami persilakan. Monggo De Alvina. Sini lewat belakang. Itu mbaknya mau ngaji. Oh, atau Mas mau ngaji? Enggak. Monggo, Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni
raja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Adinda Alvina yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semuanya senantiasa bisa beristiqomah untuk bisa membaca Al-Quran dan memaknai setiap artinya. Baik Bapak Ibu semua, jamaah yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk ke acara yang selanjutnya, pengajian inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mi'raj Mustajib dengan tema syahadat tauhid. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu falan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu lan para sederek halakoh taklim apa menamuni KKS cabang Wonosobo yang dirahmati Allah.
terutami dumateng para saged, para sepuh, para pinispuh lan boten supe dumateng pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Yakin lan sedaya perangkatipun. Lah menika Bapak Yakin menika guru kula menika. Kula rumiyin teng SMP Pak Yakin ingkang ngajar IPA menika riyen. Alhamdulillah menika termasuk pelajaran favorit saya menika. Mungkin karena sebab yang mengajarkan Pak Yakin itu enak sekali, itu cara mengajarkannya itu mudah diterima dulu. Ya sekarang masih tetap istiqomah, tetap mengajar. Nah sekarang mengajar ini yang kaitannya dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah maupun qauliyah. Nah sekarang ada keseimbangan dan lebih menekankan kepada ayat-ayat Allah yang sifatnya qauliyah barangkali sekarang yakin menika. Nah ayat-ayat qauliyah menika kados dene pelajaran IPA menika kala rumiyin menika. Ugi bapak-bapak lan boten supe dumateng ibu-ibu Aisyah, pimpinan cabang Aisyah lan sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati lan kawula tresnani sedaya. Alhamdulillah, semoga kita njukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kita sedaya saged rawuh wonten majelis ingkang sangat mulya menika. Majelis KKS Keluarga Sakinah. Mugi lantaran menika saestu ndadosaken kita dados keluarga sakinah. Sakinah nika maknanipun tentrem, ayem, tenang. Niku keluarga sakinah. Dados kelawan lungguh wonten majelis menika ndadosaken kita manah kita tansah tentrem, ayem. Jiwa kita tansah ternutrisi dengan duduk, artinya jiwa kita nika hak santapan rohani kita itu terpenuhi. Napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten majelis kados menika dipun kawastani majelis napa Raudhah Riyadul Jannah, taman swarga ingkang wonten donya menika. Kados dene pangendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Idza lamun marartum lumaku melampah tindak sapa sira biriyadil jannah tetemu kelawan taman swarga fartangu mongko kepungono. Rotanga yartangu itu bersenang-senang dan makan-makan, itu maknanya itu. Bersenang-senang dan makan-makan. Mula Rasulullah SAW irtau menika tegesipun ken ngepung, ken bersenang-senang dan makan-makan. Ibarat ada pesta pora wonten ambeng menika sawekliwat kita nipun diperintah Rasulullah SAW supados duduk sama-sama menyantap ambeng menika. Ikut-ikut berpesta pora, makan-makan. Lah makan-makan ingkang kawastan wonten Riyadul Jannah menika dalam artian santapan rohani menika. Lah mugi kanthi klan menika saestu ndadosaken kita nggih pikantuk kebegjan donya lan akhirat, kebahagiaan donya lan akhirat. Di antara ciri-ciri kebahagiaan itu adalah kehidupan yang sakinah, tentrem, ayem menika. Jamaah rahimakumullah. Shalawat dan salam semoga kita ujuaken aturaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wau kita sedaya sampun sami mirengaken wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun asta dening adik kita menika. Alhamdulillah wawasanipun pun sampun sae. Boten sae anggenipun makhraje kemawon,
angin tetapine sae lagunipun sekeca dipun mirengaken. Nggih nika ndadosaken syifa, ndadosaken obat kados dene wau dipun waosaken wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu lan ingsun Allah sampun numurnaken. Ini kan kata-kata kadang Allah berfirman dengan kata angzala, kadang dengan nazzala. Kalau angzala menika menurunkan secara gemblengan. Kados dene firman Allah wonten surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, anzala menika diturunkan secara satu paket menika. Satu paket dari Lauh Mahfud ke Baitil Izzah. Lauh Mahfud ke Baitil Izzah, fis sama'i dunya, di langit dunia, langit yang terdekat ya, langit terdekat langit dunia itu ada Baitil Izzah. Baitil Izzah niku Ka'bahi para malaikat, Ka'bahnya penghuni langit. Nah, dari Baitil Izzah nanti diturunkan ke dunia ini. Nah, diturunkan ke dunia ini dengan lafal nazzala wa nunazzilu minal Qur'an, itu diturunkan dengan munad zaman. Munad zaman itu sedikit-sedikit diturunkan dengan sak gemblengan menika dari Baitul Mahfud ke Baitul Izzah menika fi yaumil mubarakah fi syahril mubarakah wonten napa niku wulan Ramadan. Nah, setelah itu diturunkan dengan sedikit-sedikit niku tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kadang-kadang bulan Ramadan, wonten Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kados dene surat yang terakhir yang berkaitan dengan hukum niku al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina menika turunnya niku kapan menika? Nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku saweg haji wada. Nah, bulan haji kan sanes bulan Ramadan nggih. Nggih, niku saweg bulan menika bulan Dzulhijjah menika. Nalikan Rasul haji wada. Nah niku saya sangat kula menawi kita sami mireng maknanipun ingkang wau dipun waos menika saestu menika membuat hati kita ini bergetar menika. Mulai aqimis sholata liduluki samsi dan seterusnya niki tadi membacakan ayat menika nggih terbersit sebetulnya ingin juga untuk membeberkan napa maknanipun menika niki maknanya sangat-sangat dalam menika. Namun kawula pendet saking napa menika wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kulan ngucapana sapa sira Muhammad, Rabbi duh pangeran ingsun, ana akhilni mugi paduka nglebetaken ingsun mudkhala ing panggonan mlebet sidkin kang leres, wa akhrijni lan ngedalaken ingsun mukhraja ing panggenan medal sidkin kang leres, waj'al li lan mugi ndatosaken paduka li ing ingsun miladuka saking sanding paduka sultanan nasira ing sultan nasira kang saged menolong. Lah menika wonten tafsiripun menika wa qur rabbi adkhilni wa qul ayyuhar rasul wa qulan ngucapa sira ayyuhar rasul wahai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi duh pangeran ingsun is'al mugi paduka ndadosaken madakhili panggenan mebet ingsun wa makhariji lan panggenan medal ingsun kullaha yo sekabehane panggenan medal lan panggenan mlebet
fi taatika ing dalem tansah taat dumateng paduka wa ala mardotika lan ing dalem perkara kang tansah dipun ridhoni paduka waj'al li lan mugi padusa ndadosaken li kanggo ingsun min gitika saking sandinge paduka hujjatan hujjah alasan zahiratan kang pertelo tang suruni kang saged nulung ni ing ingsun biha kelawan hujah kang zahirah menika ala aduwi ing atase mungsuh ingsun. Ngapunten menawi kula terjemah ing diwasan Jawa saged dipun nami napa awrat menika. Mudahnya pakai bahasa Indonesia apa Jawa niki? Bahasa Jawa niki. Lagi kalau ke atas pasar semawan pen kampil itu. Jajane kula niku sok pengin tiru Pak Z niku. Pak Z kan menawi mertelakaken nggih bahasa Jawa kan. Nggih saya sangat alus kula dereng saged alus niki. Mula sek latihan niki. Mananipun ngoten wakul katakanlah ngoten niki. Ayuhar Rasul wahai utusan maksudnya itu Nabi Muhammad SAW Robbi ya Tuhanku ij'al madakhali jadikanlah jalan-jalan masuk aku wa makhariji dan jalan-jalan keluarku kullaha semuanya fi ta'atika dalam rangka mentaati engkau wa ala mardotika dalam rangka menggapai ridho engkau. Jadi apa yang kita lakukan ini, yang kita laksanakan dalam melaksanakan din, dalam mengemban amanah ini, mohon pada Allah agar kita diberi jalan kemudahan untuk selalu merealisasikannya, artinya selalu mentaatinya dan dalam rangka menggapai ridho engkau, artinya hanya ikhlas karena Allah semata, tidak mencari ridho-ridho yang lain. Walaupun ridho-ridho yang lain itu juga urgen, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan ridallahu fi ridhol walidain wa sukhtu rabb fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua, dan Allah marah juga jika orang tua marah. Namun kita taatnya kepada orang tua kita dalam mencari ridho kepada orang tua kita, tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan masyarakat kita senang ya, karena menjadikan masyarakat senang itu diantaranya apa? Tanda orang-orang yang beriman itu tolkul wajhi, wajahnya itu berseri-seri, membuat orang itu ridho. Nah ridho ini nih dalam rangka mentaati perintah Rasulullah SAW ya, untuk menggapai apa? Ridho puncak, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini. Waj'alli min indika, dan jadikanlah untukku min indika dari sisi engkau hujjatan dhahirah, hujjah dhahirah, hujjah yang nyata, hujjah yang qati'ah, yang pasti. Yaitu apa itu? Hujjah yang nyata yang pasti Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an itu hujjatun laka wa 'alaika. Hujah yang akan membelamu, alasan yang akan membelamu bahwa kamu itu orang selamat, atau hujatun alaika, hujah yang akan tidak membela, tapi hujah yang akan alasan yang sebagai sebagai vonis bahwa kamu sesat. Itu Al-Qur'an. Nah, maka dari itu di sini hujatun li, hujah yang menjadikan kita itu apa? Kita itu selamat. Artinya apa? Al-Quran menjadi syafaat kita. Itu intinya semacam itu.
Nah itu hujjatun zahiratan tang suruni yang menolakku. Nah dalam biha ngalang aduwi, dengan hujah itu aku bisa mengalahkan musuhku. Artinya sebagai alat berdakwah dalam hari ini. Ya, berdakwah sehingga kita berdakwah itu bisa mengalahkan musuh-musuh kita itu dengan apa? Hujah zahirah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanati. Terus apa? Yang satunya wajadilhum billati hiya ahsan. Nah ini mungkin besok akan diterangkan oleh ustaz-ustaz lainnya. Nah ini selanjutnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan kami telah menurunkan secara bertahap. Nah, itu maksudnya nunazzilu itu berarti kata-kata angzala yungzilu ingzalan itu turun dengan sekaligus. Yang kedua, nazala yunazzilu tangzilan berarti turun secara bertahap. Munajjaman begitu atau mufarraqon istilahnya. Ma huwa syifaa'un wa nunazzilu, dan kami turunkan secara bertahap dari Al-Quran ini adalah sebagai obat. Maksudnya wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un lil qulub, dan kami telah menurunkan Al-Quran ini adalah sebagai obat lil qulub bagi hati, minal jahli dari apa? Dari kebodohan, wal kufri dan dari kefakiran, wasyak dan dari keraguan-raguan. Jadi kalau kita ingin pinter ya, ingin bisa menjadi orang yang beriman tidak kafir dan ingin mantap, maka bacalah Al-Quran dengan pemahaman dan tafsir yang benar, maka itu akan menjadi obat hati kita. Kemudian wa ma huwa minasyifaa'il abdan, dan Al-Quran juga akan menjadi obat bagi badan kita. Idza ruqita bihi, jika dibacakannya untuk tujuan ruqyah. Ngerti ruqyah ya? Ruqyah itu pengobatan, misalnya orang terkena jin atau terkena sihir, itu dibacakan ruqyah nanti akan sembuh. Atau bahkan penyakit-penyakit yang lain, kena racun dan sebagainya, ini dibacakan Al-Fatihah berulang-ulang nanti juga akan sembuh. Ini pengobatan yang kedua itu. Wala yajidu hadzal wa ma huwa rahmatul lil mu'minina al-amilina bih, dan Al-Quran itu juga akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang merealisasikannya, yang melaksanakannya. Wala yajidu hadzal qur'anil kuffara ila halakah, dan tidaklah Al-Quran ini akan menambahkan kepada orang-orang yang kafir illa halak, melainkan kehancuran belaka. Ini Al-Kafir. Kenapa akan hancur? Li'anna sima'ahu yuhiduhum, karena bacaannya yang ia dengar itu akan membuat mereka marah, tidak akan membuat tenang tentram, tapi akan menjadi semakin marah orang-orang kafir itu, orang yang ingkar. Wa takdihim biha wa i'radhan anhu, dan pendustaan mereka dan berpalingnya mereka itu akan semakin jauh. Ini orang yang akan merugi. Jamaah rahimahullah, mengatakan ingkang nembe dipun waos dening adik kita menika menawi dipun kaji awak niki secara terperinci ini akan memerlukan banyak waktu. Nah ini nanti sampai jam berapa menika? Jam 9 nggih. Ini masih ada 25 menit. Nah ini kajian yang saya persiapkan itu adalah sebagaimana dalam layar, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Kenapa tidak dibaca syahadatun tapi syahadatu? Sebab ini idhofah. Ya, idhofah, syahadatu persaksian alla ilaha illallah, yaitu bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, syahadat tauhid. Nah itu di bawahnya itu saya jepret itu gambar HPT, Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1. Ini membahas tentang masalah tauhid. Apa yang disebut dengan syahadat? Punapa ingkang kawastanan syahadat menika? Nah menika.
Syahadat berasal dari kata syahida yashhadu syahadatan wa huwa syahidun wa dzaka mashhudun, ya. Ishhad la tashhad, dan itu kalau belajar tafsrif itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti makna syahadah itu adalah bersaksi, melihat, menghadiri, memberi kesaksian dan memberi pembuktian. Itu sudah tertera dalam layar, itu mudah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Al-islamu, Islam itu an tashhada, bahwa kamu itu bersaksi Allah, bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah, tidak ada al-ma'budah, tidak ada al-ma'bud, zat yang patut disembah dengan benar, dengan sebenarnya, illallah, kecuali Allah saja. Wa anna, dan bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Awalan yang pertama, sekarang makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna atau pengertian asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu adalah al-imanu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Al-imanu, percaya dalam hati, wal iqrari bil lisan, dan kepercayaan kita dalam hati itu diungkapkan dengan lisan. Nah, percaya dalam hati dan ikrar dengan lisan itu adalah makna syahadat. Percaya dalam hati dan mengungkapkan dengan lisan bahwasanya la ma'buda bihaqqin, annahu, bahwasanya la ma'buda, tidak ada ma'bud, sesuatu yang disembah sama sekali, bihaqqin, dengan sebenarnya, illallah, kecuali Allah. Tidak ada zat yang patut disembah sama sekali, illallah, illallahu ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Fala yastahiqu, maka tidak berhak, al-ibadata, beribadah, ada hadun seseorang, ghairallahi ta'ala, kepada selain Allah ta'ala yang maha tinggi. Fa innahu, maka sesungguhnya, wa ingkanat, walaupun ada, hunaka, di sana, di sini, di sana dan di sini, di mana-mana, ma'budatun, sesembahan, tu'badu min dunillah, yang disembah, yang diibadahi selain Allah ta'ala, illa, melainkan, annahuma ma'budatun, bahwa annaha, bahwa ma'bud, ya, bahwa yang disembah itu semua batil. Artinya apa? Bahwa yang disembah, Tuhan itu kan banyak. Tuhan itu, Tuhan orang Kristen siapa itu? Yesus misalnya, Ruhul Kudus, terus apa satu lagi? Bapa. Katanya telu ning siji, katanya siji ning telu. Nah, itu Tuhan orang Hindu apa? Ada dewa apa? Trimurti, ya. Nah, itu Trimurti telu juga. Ada Tuhan lagi, orang-orang Kejawen malah banyak sekali itu. Ada pohon, ada batu, ada tempat-tempat angker, ada dayang-dayang, ya. Sehingga karena takut dengan dayang-dayang, waktu-waktu tertentu setahun pisan mengadakan ritual merdi desa, ben selamat tuh, ya. Ben dayangi orang marah. Ini Tuhan itu orang Jawa itu. Di desa-desa sekarang sisa-sisa kepercayaan itu masih diadakan. Ini kita masih melaksanakan tidak kita ini? Hati-hati kalau masih melaksanakan ini. Ini Tuhan, jadi Tuhan itu banyak itu. Tuhan zaman Nabi Ibrahim dulu kaumnya menyembah apa itu? Tuhannya patung-patung, matahari, bulan, bintang, itu disembah itu oleh mereka itu. Bahkan sekarang itu ada yang masih menyembah matahari, namanya kemudian apa itu? Shinto, ya, di Jepang. Nah, itu Tuhan itu banyak. Tapi Tuhan yang banyak itu batil itu. Bukan Tuhan sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hak.
Wa amal ma'budu, dan adapun al-ma'bud yang disembah bihaqqin, yang sebenarnya yang benar, fahuwallah adalah Allah Ta'ala wahdah saja. Kama qala ta'ala, kama sebagaimana qala berfirman Ta'ala yang maha tinggi yakni Allah, dzalika bi annallaha huwal haqq, dzalika itulah bi anna karena sesungguhnya Allah huwal haq dialah yang benar. Wa anna dan bahwasanya ma apa saja yad'una yang mereka seru min dunihi dari selain Allah, huwa yang mereka seru adalah al batil, sesat, hoax batil itu. Wa anna Allah dan bahwasanya Allah Ta'ala huwa adalah al aliyu yang maha tinggi, al kabiru yang maha besar. Kita lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan iman, al-imanu billahi azza wa jalla. Ini ada yang punya enggak bukunya ini? Mun gadah sedatan nggih. Diusahakan semuanya itu punya ini, karena ini kitab wajibnya kita ini. Ini HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu merupakan dasar pokok tertinggi. Dasar pokok tertinggi di ajaran kita. Ini merupakan rangkaian dari fatwa para ulama kita. Para ulama kita terus didiskusikan secara nasional yang berkaitan dengan masalah kepercayaan, berkaitan dengan atau iman akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, dan semuanya itu sudah ada itu dalam Himpunan Putusan Tarjih. Nah, HPT itu baru 2, yaitu jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2 masih dalam proses, sebab masih ada file atau data yang keselimpet sampai sekarang belum ditemukan ini. Nah, ini dalam HPT ini kita mesti yakin, karena di HPT ini dasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita mengatakan ini kebenaran yang tertinggi itu dalam artian juklak, ya, petunjuk pelaksanaan Al-Quran dan As-Sunnah di kita itu HPT ini nomor 1. Nomor 2 bawahnya fatwa tarjih, baru fatwa. Bawahnya lagi adalah pendapat ulama kita. Misalnya ulama kita menulis buku-buku dan sebagainya, tata cara sholat dan sebagainya dari ulama kita itu yang paling bawah. Al-imanu billahi azza wa jalla, iman kepada Allah azza wa jalla. Tadi syahadat itu apa syahadat? Syahadat adalah makna persaksian. Syahadat adalah iman dengan hati dan bersaksi dengan lisan. Iman dengan hati dan menyatakan dengan lisan. Yang dimaksud syahadat adalah percaya dengan hati dan mengungkapkan dengan lisan, itulah persaksian. Iman dengan hati, iman kepada siapa? Pertama, iman kepada Allah azza wa jalla. Iman kepada yajibu alaina an nu'mina, ya wajib bagi kita an nu'mina untuk percaya, agar beriman billahi kepada Allah Rabbina, Rabb kami. Rabb kami ini diartikan sebagai Tuhan kita. Wa huwal ilahul haq, dan dia Tuhan kita itu ilahul haq, adalah sesembahan yang hak. Ini Rabb juga diartikan Tuhan, ilah juga diartikan Tuhan dalam bahasa kita. Namun yang dimaksud Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang apa lagi? Tuh menciptakan, memelihara, menetapkan. Itu makna Rabb. Artinya Rabb itu berasal dari kata Robba yurabbi tarbiyatan fahuwa Rabbun. Ini dari aslinya kata Robbaba yurabbibu tarbiban aslinya. Tapi kalau dalam Rabb Baba itu ada 3 huruf yang berturut-turut dalam bahasa Arab itu. Karena ada 3 huruf yang berturut-turut, maka yang satu harus ngalah. Harus ngalah menjadi apa? Menjadi alif.
sehingga menjadi robba. Itu asli seperti itu. Aslinya kan robbaba yurabbibu tarbiyat tarbiban aslinya menjadi robba yurab tarbiyahan itu aslinya. Nah, rob itu adalah isim fa'il, isim masdar yang dijadikan isim fa'il. Paham ya? Nah, itu artinya sebagai subjek, ngerti ya subjek ya, yang melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaannya itu apa? Menciptakan, memelihara, mengatur. Nah, Allah yang menciptakan, memelihara, mengatur alam raya ini, maka yang harus kita jadikan sebagai tumpuan, dijadikan sebagai tempat bergantung, tempat memohon, tempat memuja. Nah, kalau kita memohon, memuja, bergantung kepada yang lain, maka kita sudah musyrik namanya. Harusnya yang menjadi, nah itulah memohon, kata memohon menjadi tempat tumpuan kita, menjadi tujuan kita, itulah yang disebut sebagai ma'luh atau ma'bud. Nah, kata ma'bud itu menjadi objek, objek yang dikenai pekerjaan kita. Pekerjaan apa? Pekerjaan mengabdi, pekerjaan memuja. Siapa yang kita puja? Allah. Itulah makna ilah, makna sesembahan. Rob itu Tuhan sebagai subjek, sedangkan ilah itu Tuhan sebagai objek. Bisa dipahami ke? Bisa pahami. Wajib bagi kita untuk beriman kepada Rob kita. Dan Rob itu kadang-kadang dalam Al-Quran itu tidak hanya ditujukan untuk Allah saja, kadang-kadang untuk raja. Sebagaimana dalam surat Yusuf ini, mintalah kepada Robmu bahwa saya itu di penjara itu. Gitu kata Yusuf itu maksudnya seperti itu. Artinya mintalah kepada Robmu itu bukan kepada Tuhanmu, karena ini dikaitkan dengan raja. Berarti mintalah kepada Tuanmu. Nenek Rob itu kalau ditujukan kepada orang namanya Tuan. Ada Robul Bait, Robul Qoryah. Robul Qoryah itu tuan desa, maksudnya Pak Lurah begitu. itu kata Rob. Nah, kalau Rob ditujukan kepada yang menciptakan kita, itu namanya bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, sehingga kadang-kadang di Bible itu ada mengatakan Yesus, Nabi Isa itu sebagai Tuhan itu. Padahal kalau dikembalikan maknanya Rob, seharusnya bukan Tuhan tapi Tuan, tapi dijadikan menjadi itu. Nah, ini kata Rob. Wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'. Dialah Tuhan yang sebenarnya, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, yang menciptakan segala sesuatu itulah adalah Rob, maka disebut tauhid rububiyah. Wa huwal wajibul wujud, dialah al wajibul wujud, wajib adanya. Nah, ini kalau dalam Asy'ariyah itu yang sifat wajib 20, Allah itu mempunyai sifat wajib, wujud sifat wajib namanya wujud. Wa huwal wajibul wujud, dialah wajib adanya. Nah, wajibul wujud itu merupakan peristilahan yang digunakan oleh ulama-ulama Asy'ariyah itu. Itu ulama. Wajibul wujud atau sifatun min sifatillah, itu yang di bawahnya itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, alladzi yakunu, yang adalah wujuduhu, wujudnya, min dzatihi, dari zatnya, wala yahtaju ila syai'in, dan tidak membutuhkan pada sesuatu, aslan, sama sekali, li wujudihi, untuk wujudnya. Maksudnya wajibul wujud, wajib adanya itu binafsi, dengan dirinya, la yakunu muhtajan ila ghairihi, tidak butuh kepada yang lainnya. Istilahnya Allah itu sebagai kausa prima, adanya itu dengan sendirinya, tidak membutuhkan yang lainnya, dan yang lainnya itu membutuhkan kepada Dia. Karena itu Allah ghaniyun, maha kaya, maha tidak butuh. Wa nahnu fuqara, kita itu fakir, kita itu butuh. Mungkin maksudnya itu bisa dipahami,
Itu wujud. Wal awalu wal akhiru, Allah itu yang awal dan yang akhir. Wal awalu bila bidayah, awal tanpa permulaan. Wal akhiru bila nihayah, dan akhir tanpa nihayah, tanpa pok-pokan, tanpa apa namanya penghabisan. Lah itu kalau dalam sifat 20 ini apa namanya ini? Kidam bako. Paham ya? Wujud kidam ini artinya hampir sama, cuman diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Kita mesti hafal ya. Wujud, kidam, bako. Terus selanjutnya itu apa? Al-mukhawalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iratan, ilmu, dan seterusnya itu. Itu jangan sampai ada pertentangan antara sifat 20, kemudian yang satu ada tauhid membagi 3, lalu kita benci dengan kedua-duanya, jangan sampai. Karena ini ada dasar semuanya dan itu berkaitan dengan Allah. Kadang-kadang disebut sifat 20 lalu kita membenci, oh itu asal ngariah, itu paham sesat dan sebagainya. Menetapkan 20. Itu padahal itu benar semua, itu hanya gara-gara menetapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan sifat Allah itu berapa? Allah itu mempunyai innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah itu mempunyai 99 nama. Itu sesungguhnya kata 99 nama itu bukan penetapan asma Allah. Itu yang wajib kita hafal, kita ketahui. Karena asma Allah itu banyak sekali. Tidak hanya 99. Kadang Rasulullah SAW menetapkan jumlah itu bukan merupakan batasan, tapi untuk apa? Untuk taklim. Untuk taklim agar kita mudah begitu. Nah, sebagaimana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu asal dari mana? Dari Rasulullah tidak ada itu. Itu penetapan itu kalau secara metode tarjihnya dengan dari istiqra'. Dari penelitian dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian setelah diselidiki oleh ulama ditetapkan untuk agar mudahnya kita memahami masalah tauhid. Begitu juga nih. Al-ahadu fil uluhiyah gimana? Wala yusbihu sayun minal kainat. Wala yusbihu, dan tidak ada yang menyamai sayun sesuatu pun minal kainat, dari sesuatu yang ada. Ini kalau dalam sifat 20 namanya apa? Al-mukhalafatu lil khawadis, berbeda dengan yang baru. Walaisbu, dan tidak ada sesuatu pun sayun sesuatu, dan tidak ada yang menyamainya sayun sesuatu minal kainat, dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu makhluk, selain Allah adalah makhluk. Al-ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi, maha esa dalam uluhiyahnya, dalam ketuhanannya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan af'alnya. Nah, kemudian ini ada yang membagi menjadi tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, wa af'alihi. Af'alihi adalah tauhid rububiyah. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup. As-sami'ul malim, apa? Al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang selalu mengurus makhluknya, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Ini uluhiyah ini pasti ada dan mengadakan, ini diterjemahkan seperti itu. Karena al-hayyum itu menciptakan, mengadakan, memeliharanya, menopang, itu makna al-qayyum. As-somad itu terjemahan al-qayyum itu. Al-hayyul qayyum, as-sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat, sama basor, kan begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Atau apa namanya? Al-qudrah. Itu dalam sifat apa? Terus apa? Innama amruhu idza arada syai'in ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika dia menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, dia berfirman kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Nah, kalau sifat 20 ini namanya apa? Allah bersifat apa? Kalam, kan itu. Kalam. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dia maha mengetahui
segala apa yang engkau lakukan itu aliman, qadiron, muridan, mutakal liman. Al muttasifu bil kalami wa kulli kamali, mempunyai sifat al kalam dan seluruh kesempurnaan. Al munazzahu an kulli naqsin, dan suci dari segala kekurangan. Wa muhal, dan muhal. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dia menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan menghendaki. Nah, ini namanya sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu namanya satu itu. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Biyadihil amru kulluhu, dia pada kekuasaannya lah segala urusan semuanya. Wa ilaihi yarji'un, dan kepadanya mereka akan kembali. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinggal 3 menit lagi nih. Ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Rukun syahadat tauhid. Nah, sekarang rukun, setidaknya sampai rukunnya. Nanti syarat-syaratnya tidak sampai tidak cukup ya. Kalau kita masih bertemu lagi, insya Allah akan saya lanjutkan. Atau setidaknya nanti kita share, baca bersama-sama. Yang tidak paham boleh nanti bertanya lewat lewat HP atau lewat takmir atau lewat PCM ini. Sanian, yang kedua, arkanul la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Laha ruknani, keduanya mempunyai 2 rukun. Jadi syahadat itu merupakan ibadah yang tertinggi. Nah, seluruh ibadah itu ada syarat dan ada rukunnya. Syarat sholat misalnya apa? Masuk waktu, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci dari najis, bersih pakaian, tempat, dan nah itu syarat-syarat sholat. Begitu juga syahadat itu juga ada rukunnya. Di samping juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada 7 nih. Nah, sekarang rukunnya dulu. Rukun ar-ruknul awal, rukun yang pertama, an-nafyu, meniadakan. Nafyul ilahiyah, yakni meniadakan segala bentuk ketuhanan, ngangkuli siwallah, dari segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Biqaulika, dengan ucapanmu, la ilaha, tiada ilah sama sekali, Tuhan itu tidak ada sama sekali. Kita bersihkan bahwa yang namanya pohon, dayang-dayang, jin, setan, penunggu tempat, angker dan sebagainya, bulan, bintang, matahari, patung-patung, semuanya itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada sama sekali. Kalau mereka menyembah, ya itu disebut Tuhan, tapi itu bukan Tuhan yang hak. Semuanya itu batil. Kita bersihkan dari itu. Juga kita berlepas diri dari orang-orang yang melakukan. Ketika mereka mengadakan ritual, ya, membuat sesaji agar desa kita aman dengan mengadakan ritual apa? Merdi desa misalnya. Kita sering diundang saudara kita menghadiri tidak itu. Meramaikan tidak, menonton seneng tidak. Padahal syarat pertama kita harus berlepas diri dari itu. Itu adalah la ilaha. Kemudian setelah kita menetapkan tidak ada ilah sekali, maka kita menuju rukun yang kedua adalah isbat, baru menetapkan. Isbatil ilahiyah, yakni menetapkan ketuhanan lillahi wahdah, untuk Allah saja. Biqaulihi, dengan ucapanmu, illallah, kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Wa id, dan ingatlah qala, ketika berkata Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau sembah. Artinya Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya sembah yang mereka adakan, mereka melakukan ritual, mereka berlepas diri. Setelah itu baru illalladzi fataroni fa innahu sayahdin, kecuali Allah zat yang menciptakan aku,
fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Inilah makna la ilaha illallah. Kita berlepas diri dari segala bentuk ketuhanan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hati kita benci kepada amalan-amalan yang menyimpang semacam itu. Setelah itu kita baru menetapkan illallah, kecuali untuk Allah saja. Inilah namanya rukun syahadat tauhid. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. La ilaha illallah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Al-Ustadz Mi'raj Mustajib. Demikian jamaah Bapak Ibu semuanya, adakah yang mau bertanya berkaitan dengan syahadat tauhid? Jika tidak ada, mari kita cukupkan agenda kajian pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan oleh para materi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baik, marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa. Oh, absen dulu. Oke. Pak Yogi hadir. Ini jadwalnya dari mana saja nih, Pak? Kalau mboten apal soalnya, Pak. Oke, saking kejiwan dulu, Jiwan tidak kelihatan. Dari Wonosobo Timur. Oke. Kemudian Arkopeni. Wonosobo Timur, Wonosobo Barat. Prajuritan bawah. Wonosobo Selatan ada nggak sih? Oh, ada ya, Bu. Sabu Alu. Seribit mboten nonton. Oh, ada. Penawangan. Pancur Wening. Purnamandala. Nggih. Guru-guru TK seluruh kecamatan ada kelihatan. SD-nya guru-guru SD LS Kia Sedagaran. Oke. Nggih, matur nuwun sudah meramaikan. Nek dari yang lain Aum dan Urtum yang belum disebutkan sepertinya nggih pun cekap niki. Baik, Bapak Ibu semuanya, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.